Di episode kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah luar biasa dari masa lampau, sebuah cerita fakta sejarah yang penuh makna dan tak banyak diketahui dengan judul Ibn al-Haytham, pencipta optik. Mengapa mata kita melihat begini? Sumbangnya pada ilmu penglihatan dan kamera modern. 1000 tahun yang lalu, dunia percaya bahwa mata memancarkan cahaya untuk melihat. Keyakinan aneh ini dianggap kebenaran mutlak, hingga seorang pria dari Basrah, Ibnu al-Haytham, berani berkata, "Tidak. Cahaya masuk ke mata." Kata-katanya mengguncang dunia ilmiah. Ia bukan sekadar ilmuwan, melainkan seorang pemberontak melawan kebodohan. Di kamarnya yang kecil, dengan lentera dan cermin, ia mengamati bagaimana cahaya melewati sebuah lubang kecil, membentuk bayangan terbalik di dinding. Itulah awal mula kamera obskura. Sementara yang lain menatap langit mencari jawaban, Ibn al-Haytham menatap seberkas cahaya dan menemukan cara kita memandang dunia. Namun ia tidak berhenti, cahaya itu baru saja membuka gerbang menuju perang pemikiran yang dahsyat. Bagaimana jika kebenaranmu dianggap ancaman? Inilah nasib Ibn al-Haytham. Ketika ia menantang teori Aristoteles dan Ptolemes, banyak cendekiawan menuduhnya gila. Ia dianggap menghina pengetahuan kuno, bahkan dituduh menentang kehendak Tuhan. Namun ia tak gentar. Ia membuktikannya melalui eksperimen, menembakkan cahaya melalui berbagai celah, mengukur pantulan, membiaskan sinar melalui kaca dan air. Dan hasilnya tak terbantahkan. Cahaya tidak keluar dari mata, melainkan masuk ke mata, membentuk bayangan di retina. Namun keberaniannya justru membawanya ke penjara. Di dalam sel yang lembab itu, cahaya tetap menjadi temannya. Ironisnya, di sanalah ia menemukan pencerahan terbesar dalam hidupnya. Cahaya itu takkan pernah bisa dipenjara. Terpenjara dalam kesendirian, Ibnu al-Haytham menulis risalah tebalnya, Kitab Al-Manazir. Setiap lembar ditulis tangan, tanpa bantuan, hanya diiringi cahaya lilin yang meredup. Ia menggambar diagram, menjelaskan refleksi, refraksi, dan struktur mata manusia dengan presisi yang luar biasa. Tulisannya melahirkan prinsip-prinsip metode ilmiah modern, mengamati, menguji, membuktikan, bukan sekadar percaya. Ironisnya, dunia yang diteranginya belum siap menerima cahayanya. Karyanya terkubur selama berabad-abad, hingga akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh para cendekiawan Eropa. Nama Alhazen mulai bergema di barat. Dari sinilah, inspirasi untuk lensa, kacamata, dan kamera pertama di dunia muncul. Ia tak pernah menyangka bahwa cahaya kecil yang menembus dinding penjaranya akan menerangi masa depan umat manusia. Cahaya itu terus bersinar. Berabad-abad setelah kematiannya, para ilmuwan modern menemukan warisan Ibn al-Haytham. Konsep dasarnya untuk sensor kamera terungkap. Bayangan terbalik, refraksi, refleksi, semuanya telah dijelaskan 1 milenium sebelumnya. Namun, kejutan sebenarnya tersembunyi di halaman terakhir. Tulisan samar, jika manusia memahami cahaya, ia akan memahami dirinya sendiri. Petik 1. Karena hati juga punya cara melihat, seperti mata, tetapi tidak membutuhkan cahaya sama sekali. Tiba-tiba, segalanya menjadi jelas. Ia tidak hanya menciptakan dasar bagi optik. Ia mengajarkan, melihat bukan hanya dengan mata, melainkan dengan cahaya yang hidup di dalam hati. Cahaya penglihatan batin, visi sejati.